Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferlinda Yunistiawati dari 4 Sistem Informasi Geografis dengan NIM 204641127SV18446. Di sini saya akan mempresentasikan tentang responsif praktikum pemrograman perangkat bergerak lanjut, yaitu pembuatan aplikasi mobile. Nah, aplikasi yang saya buat di sini yaitu berupa Tunas Pertiwi App, yaitu aplikasi untuk melakukan input data siswa PAUD dari Tunas Pertiwi secara mobile yang dapat diinstal menggunakan software menggunakan smartphone Android beserta Maps lokasi. Kemudian latar pembuatan dari aplikasi tersebut yaitu karena data saat ini bersifat data online yang dapat diisikan di mana saja dan dapat jarak jauh, maka dapat uh, pertukaran data secara mudah. Oleh karena itu, data yang serba modern itu menjadi latar belakang dari pembuatan aplikasi mobile ini. Nah, salah satunya yaitu aplikasi Tunas Pertiwi, yaitu digunakan untuk melakukan pengisian data secara online dan dapat dilakukan pengisian secara mandiri oleh wali siswa dan dapat aplikasi tersebut diinstal dalam smartphone masing-masing wali siswa. Seperti itu. Kemudian dalam pengisian data tersebut kan dikemas dalam aplikasi. Nah, itu di situ sudah terdapat format data yang ditentukan. Oleh karena itu merupakan suatu tujuan juga untuk merapikan data yang disimpan dalam database. Seperti itu. Kemudian untuk software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi yaitu menggunakan Kodular. Pemilihan Kodular sebagai software pembuat aplikasi yaitu karena mudah digunakan, kemudian simple dan juga tersedia template yang cocok untuk digunakan sebagai pembuatan aplikasi sederhana. Kemudian untuk database yang digunakan, saya menggunakan database Airtable. Karena apa? Di situ Airtable itu bersifat online, tidak membutuhkan konektivitas yang harus menginstal aplikasi tertentu. Kemudian di situ juga mampu membuat tabel secara mudah, secara otomatis yang akan terhubung ke Kodular. Nah, untuk menghubungkan ke Kodular hanya memerlukan link penghubung seperti itu. Kemudian untuk desain APK-nya kurang lebih seperti ini. Saya akan menjelaskan secara langsung dari kodularnya. Nah, apa aja yang digunakan dalam kodular di sini? Yaitu kita menggunakan vertical arrangement. Ini berfungsi untuk menata dari button-button dan juga letak-letaknya. Kemudian menggunakan label 1, label 2, label 3. Kemudian menggunakan label 2, kemudian menggunakan teks. Dan yang terpenting di sini kita menggunakan sistem truth. Nah, truth di sini untuk menyimpan dari data yang sudah diinputkan. Nah, ini berhubungan dengan database tadi berupa database dari Airtable. Nah, ini yang diisikan yaitu berupa APK dari Airtable, kemudian base ID dari Airtable, kemudian tabel nama yang sudah dibuat di Airtable. Di sini tabel namanya data siswa, data underscore siswa, maka di sini juga tabel namanya data underscore siswa seperti itu. Kemudian view name-nya menggunakan grid view. Kemudian kita menggunakan notifier, dan kita juga menggunakan sistem truth-nya itu untuk data induk, kemudian nama, kelas, alamat. Kemudian kita menggunakan activity starter 1 itu untuk menampilkan map dari lokasi sekolahan tersebut. Oke, kita masuk ke dalam bloknya. Nah, untuk yang pertama di sini pengaturan tentang button input. Nah, ketika button input diklik, maka akan mengambil data, akan melakukan notifier terlebih dahulu, kemudian terdapat notice masukkan nomor induk. Kemudian di sini yang perlu diingat pada pada kelas karena di sini bukan mengisikan secara langsung tetapi menggunakan button atau drop down seperti ini. Kemudian untuk read-nya yaitu nomor induk, nama, kelas, alamat. Kemudian make all list-nya txt induk, txt name, spn kelas, dan txt alamat. Nah, untuk notifier-nya data berhasil ditambahkan ketika data berhasil ditambahkan. Kemudian kita menggunakan inisial global.
untuk create empty list, kemudian ketika screen 1 diinisialis, maka memanggil air induk, memanggil kolom dengan kolom name nomor induk. Kemudian ketika air induk itu dipanggil, maka global nomor induk, air name-nya name. Sementara itu sama juga pada air name, air kelas, kemudian air alamat. Seperti ini. Kemudian untuk pickernya, ketika LP picker, after picking, maka kita txt induknya false, namanya false, kemudian alamatnya juga false. Kurang lebih seperti ini untuk LP pickernya. Dan kita akan masuk ke dalam button edit. Button edit untuk scriptnya kurang lebih seperti ini, yaitu terdapat call CRUD untuk melakukan update row by number. Nah, row number-nya yang diambil LP picker, kemudian melakukan selection index. Kemudian kita juga melakukan pengaturan pada button refresh untuk melakukan refresh data yang telah diinputkan atau dihapus. Kemudian ada button delete juga. Kemudian di sini terdapat notifier juga. Kemudian untuk menampilkan maps, yaitu kita menggunakan when button maps click, maka call activity starter. Kurang lebih seperti itu untuk blok penyusunan dari aplikasinya. Kemudian saya akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, aplikasinya sudah saya install dalam HP. Kemudian masuk. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, saya akan melakukan input data, misalnya nomor induknya 00020, kemudian namanya Verlinda. Kemudian di sini saya memilih kelasnya pisang, alamatnya Karapet. Nah, klik. Oke, kemudian saya input. Nah, di sini data berhasil ditambahkan seperti itu. Kemudian kita refresh terlebih dahulu. Nah, refresh di sini berfungsi untuk masukkan data yang sudah diinput agar tertampil di dalam view seperti itu. Kemudian kita cari Verlinda Pisang. Nah, ini ketika kita akan mengedit, maka klik edit. Nah, ini pisang, saya pilih mangga, kemudian di sini simpan. Oke, kita refresh lagi, dan kita view, maka Verlinda sudah mangga. Ketika kita akan delete, maka ini langsung diklik saja delete. Ya. Oke, kita refresh kembali dalam view. Oke, sudah tidak ada nama Verlinda. Seperti itu. Untuk lokasinya, nah lokasi ini menunjukkan dari sekolah PAUD yang dibuat aplikasinya ini, yaitu SPS Tunas seperti ini. Kemudian ketika rute, nah ini merupakan rute dari software ini, dari aplikasi ini diinstal atau dari smartphone ke dalam lokasi PAUD-nya, seperti itu. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf saya belum menampilkan dari database-nya. Database-nya ini kurang lebih seperti ini, yaitu terdapat tampilan dari data yang sudah diinputkan tadi. Di sini merupakan tipenya hard delete. Jadi ketika data di delete, maka sudah tidak ada ininya lagi. Sudah tidak ada datanya kembali. Oke? Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.